Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Juntri Rizia Nertiniro dari angkatan 22 kelas B dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah puisi yang berjudul Penerimaan karya Khairil Anwar. Tema menurut Graf ialah sebuah tema atau suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis lewat karangan ataupun karya sastranya. Tema menurut T. Linggi tahun 1976 secara garis besar, tema merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Cara menentukan tema. Yang pertama, membaca keseluruhan karya dan memahaminya dengan baik. Yang kedua, mencari kata kunci untuk kebenaran karya. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi suatu karya. Nah, yang terakhir, mendengarkan karya atau cerita dari orang sekeliling kita. Selanjutnya, amanat. Menurut Siswanti tahun 2008, amanat ialah gagasan yang mendasari karya sastra. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar. Di dalam karya sastra modern, amanat ini biasanya tersirat di dalam karya sastra lama, pada umumnya amanat tersurat. Menurut Rusiana tahun 1982, amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat pun terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, amanat tersurat. Amanat tersurat adalah pesan yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang dalam suatu karya sastra. Yang kedua, amanat tersirat. Amanat tersirat yaitu pesan moral yang bisa diambil dalam cerita, baik secara keseluruhan maupun di bagian tertentu saja. Artinya, amanat yang disampaikan secara tidak langsung. Selanjutnya, gaya bahasa. Menurut Graf tahun 2010, gaya dapat dibatasi sebagai cara bahasa mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Menurut Aminuddin tahun 1995 mengemukakan bahwa style atau gaya bahasa merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam memaparkan gagasannya sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin dicapainya. Jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan majas. Gaya bahasa perbandingan majas adalah majas yang diungkapkan dengan menyandingkan beberapa objek, bisa berupa penyamaan kelebihan atau penggantian. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan majas. Gaya bahasa pertentangan majas yang menggunakan kata-kata kiasan di mana maksudnya berlawanan dengan arti sebenarnya. Yang ketiga, gaya bahasa sindiran, majas yang menggunakan kata-kata kiasan bertujuan memberi sindiran bagi seseorang. Yang keempat, gaya bahasa penegasan majas untuk menyatakan sesuatu secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan kepada pembaca. Inilah puisi yang berjudul Penerimaan karya Khairil Anwar. Selanjutnya, saya akan membedah menggunakan teori strukturalisme. Pendekatan struktural merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur struktur dan membangun karya sastra dari dalam. Tujuan strukturalisme adalah mencari struktur terdalam dari realitas yang beraneka ragam di permukaan secara ilmiah. Tema dari puisi Penerimaan. Puisi ini mengangkat tema tentang percintaan, yaitu tentang seorang lelaki yang masih memberi harapan pada perempuan yang dulu pernah memiliki hubungan khusus dengannya. Ini tergambar dari bait pertama dan kedua. Kalau kau mau keterima kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri.
Lelaki tersebut menyadari bahwa mantan kekasihnya sudah bersama dengan yang lain. Maka ia ingin mantan kekasihnya memberikan keputusan dengan tegas apakah mau kembali bersama atau tidak. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Mbak Kembang Sari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan berani. Kalau kau mau ku terima kembali untukku sendiri. Tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Amanat dari pesan penerimaan. Pesan yang ingin disampaikan oleh Chairil Anwar secara khusus tentu ditujukan kepada sang perempuan, yaitu agar ia mempertimbangkan penawaran Chairil dan memutuskan dengan tegas keputusan yang akan ia ambil. Dan secara umum, Chairil ingin menggambarkan pada seluruh pembaca bahwa sosok Chairil adalah sosok pada hal yang setengah. Chairil ingin yang benci mengabarkan pada setiap pembaca sajaknya bahwa dirinya adalah sosok yang tegas dan menyukai ketegasan. Gaya bahasa dalam puisi penerimaan. Dalam puisi penerimaan, karya Chairil Anwar ini, ia menggunakan gaya bahasa simile, yang mana pada baris kelima, Mbak Kembang Sari sudah terbagi. Gaya bahasa simile adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung ataupun kata pembanding pada kalimatnya, yang dimana dua hal tersebut berbeda akan tetapi memiliki karakteristik yang sama.